warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian tetap mengingat pesan ibu, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apa kalian masih ingat tentang materi yang sudah kita bahas kemarin? Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ibu ulas sedikit untuk mengingatkan kalian tentang pengertian dari mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial sendiri merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Nah, seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial itu pasti mengalami perubahan status sosial. Nah, kemudian berdasarkan bentuknya mobilitas sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial vertikal sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing merupakan naiknya atau meningkatnya status sosial seseorang dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, kebalikannya dengan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, yaitu merupakan penurunan status sosial seseorang. Nah, kemudian yang kedua ada mobilitas horizontal, yaitu merupakan perpindahan status atau kedudukan seseorang dalam lapisan yang sama. Nah, anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Sebelumnya, Ibu akan berikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu membuat rangkuman hasil diskusi tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, kira-kira kalian sudah siap ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, baik anak-anak, di awal tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami mobilitas sosial pasti mengalami perubahan status sosial. Nah, dengan demikian mobilitas sosial merupakan berubahnya atau berpindahnya status seseorang di dalam masyarakat. Nah, pastinya ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial di dalam seseorang. Nah, pastinya kita semuanya ingin memiliki kehidupan yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong dan menghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural.
Kalian pasti mengenal presiden yang telah menjabat di Republik Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Nah, ketujuh tokoh tersebut telah mencapai status sosial yang tinggi berkat demokrasi yang ada di Indonesia dalam sistem politik. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Karena kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan dan dipercaya sehingga menjadi seorang pemimpin. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang-orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya bahkan menjadi seorang presiden. Yang kedua adalah faktor individu. Setiap orang memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relatif sama belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap, perilaku dari individu tersebut. Sebagai contoh, ada dua orang sarjana yang melamar pekerjaan di suatu perusahaan, tetapi yang diterima hanya satu, karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Jadi, kesuksesan kita dalam mengalami mobilitas sosial itu terlihat dari sikap, perilaku, dan keinginan kita sendiri. Yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dengan ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan akan status sosial yang dimiliki oleh manusia akan mendorong manusia untuk berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada manusia yang dapat memilih status. Apabila tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tua selalu berpesankan kepada kalian agar kalian belajar lebih giat. Mereka berharap suatu saat nanti kamu bisa berhasil lebih dari orang tuamu. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi bisa menjadi pendorong mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang lebih baik dapat memudahkan individu atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial. Kita dapat mengamati fenomena yang ada di masyarakat. Masyarakat yang kondisi ekonominya lebih baik cenderung lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Dengan keadaan ekonomi yang lebih baik, mereka lebih mudah untuk mendapatkan modal, pendidikan, dan yang lainnya. Nah, setiap individu pasti memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, dan pastinya setiap individu ingin berupaya untuk meningkatkan keadaan ekonominya, dan terjadilah mobilitas sosial. Yang kelima adalah faktor politik. Nah, bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Nah, faktor politik ini jelas mempengaruhi mobilitas warga negara. Faktor pendorong mobilitas sosial yang lainnya yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, jika pendidikan mudah didapatkan, maka mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Nah, itu tadi merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Selain kalian mempelajari faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, kalian juga perlu memahami faktor apa saja yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Nah, beberapa faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama yaitu kemiskinan. Nah, faktor ekonomi dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, sangat sulit untuk mendapatkan status sosial. Nah,
Salah satu penyebab dari kemiskinan yang pertama itu bisa disebabkan karena pendidikan yang rendah. Nah, masyarakat yang berpendidikan rendah dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Nah, akibatnya sekarang banyak kita jumpai di Indonesia banyak sekali pengangguran. Saat ini saja Indonesia memiliki penduduk miskin kurang lebih 12%. Nah, hal ini menjadi hambatan mobilitas sosial. Nah, maka dari itu, pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai cara. Nah, dengan hilangnya kemiskinan, nanti akan memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial yang kedua yaitu diskriminasi. Nah, maksudnya diskriminasi ini sikap yang membedakan secara sengaja golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Nah, pembedaan tersebut biasanya dilakukan didasarkan pada agama, suku, ras, etnis. Nah, diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok yang minoritas. Contohnya dari diskriminasi yaitu pada zaman dulu Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Nah, dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia pada zaman dulu disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah orang-orang keturunan Eropa. Nah, hal ini merupakan diskriminasi. Nah, tentunya hal itu mempersulit masyarakat Indonesia untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, jadi diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, etnis, dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian soal. Silahkan kalian jawab dan ditulis di selembar kertas. Diberi nama, nomor absen, dan kelas. Setelah itu, kalian kumpulkan kepada ketua kelas kalian. Soal yang pertama. Sebutkan apa saja faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Soal yang kedua, sebutkan apa saja faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Nah, ada tugas untuk di rumah, yaitu kalian silahkan meresum apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing dan dikumpulkan di ketua kelas kalian dulu ya. Nah, anak-anak, sudah selesai penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga tugas resumnya dikerjakan. Dan Ibu berpesan kepada kalian, sebelum besok paginya kita bertemu untuk belajar, kalian bisa membaca-baca buku terlebih dahulu. Besok kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan Ibu tetap mengingatkan kepada kalian untuk melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.